Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat pada kita semua, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat sempat. Dan lupa nikmat iman dan Islam pada kita semua. Kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid yang kita cintai ini. Shalawat dan salam tercurah pada bimbingan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada malam hari ini saya masih membawakan tutum tentang puasa Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka kita harus menyambutnya dengan sukacita. Secara umum puasa berarti menahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat. Dikutip dari Fikih Sunnah jilid 2 halaman 25. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan keistimewaan ibadah puasa, menyebutkan secara singkat dan tepat, puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia, tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah SWT. Puasa adalah amalan batin murni dari kesabaran. Dari penjelasan ini kita dapat mengerti bahwa keutamaan dan inti ibadah puasa adalah kesabaran dengan ganjaran yang tiada tara. Di dalam hadis qudsi juga disebutkan ibadah puasa dipersembahkan untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan sabdanya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang mubarak atau diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad dinyatakan sahih oleh Albani. Menurut hadis di atas tadi, setan dibelenggu di bulan Ramadan ada dua pendapat. Pertama, dari Hafiz Ibnu Hajar berpendapat kemungkinan maksudnya adalah para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin sebagaimana yang mereka lakukan di bulan lainnya, dikarenakan kesibukan kaum muslimin dalam beribadah di bulan Ramadan. Ini pendapat yang kedua, pendapat dari Iyad, yaitu sebuah tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan agar mereka mengagungkan kesuciannya dan melarang para setan mengganggu kaum muslimin.
Kemungkinan juga maknanya sebagai simbol banyaknya pahala dan pengampunan dari Allah SWT dan berkurangnya gangguan setan sehingga seakan-akan mereka dibelenggu. Dari sini kemudian ibadah puasa menjadi tameng atau perisai bagi mereka yang berpuasa. Ibadah puasa juga mempersempit gerak setan di dalam tubuh orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ternyata setiap manusia mempunyai pendamping dari bangsa jin dan malaikat yang sering disebut korin. Yang dalam konteks bahasa korin berarti teman yang selalu menyertai baik dalam kebaikan maupun keburukan. Menurut Ad-Dalawi menyebutkan setiap anak Adam memiliki teman dari malaikat dan teman dari setan yang disebut korin. Korin dari malaikat memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sementara korin dari setan memerintahkan untuk berbuat jahat. Dua korin inilah yang dinilai mempengaruhi perbuatan manusia baik pada kebaikan atau pada keburukan. Namun fitrah manusia cenderung pada kebaikan. Jika jiwa kita bersih, kita lebih mudah menerima hidayah dan memilih jalan yang benar. Di saat kita mengikuti bisikan setan, hati kita akan semakin tertutup. Oleh karena itu kita harus memperkuat iman dan ibadah agar lebih peka terhadap petunjuk yang Allah berikan. Solusi agar terhindar dari bisikan jin korin yaitu kita harus memperbanyak zikir pada Allah dan membaca Al-Quran, sholat tepat waktu dan berjamaah, dan menjauhi maksiat dan lingkungan yang buruk. Marilah kita yang masih diberikan Allah SWT kesempatan menjumpai bulan Ramadan ini, kita tingkatkan amal ibadah kita selagi kita masih diberikan kesehatan. Bayangkan jika seseorang yang telah meninggal bisa berbicara apa yang akan mereka inginkan. Menurut Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, demi Allah, seandainya ditanyakan kepada penghuni kubur, tentunya mereka pasti akan berangan-angan sehari saja pada bulan Ramadan. Dikutip dari At-Tafsirah buku 2 halaman 78. Mengapa berangan-angan satu hari saja di bulan Ramadan? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang mengerjakan puasa karena Allah, melainkan Allah menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun karena puasanya yang sehari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari buku Riyadhus Shalihin jilid kedua halaman 232. Maka dari itu apabila kita puasa 1 bulan penuh, Allah menjauhkan kita dari neraka 2100 tahun perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita mohon pada Allah SWT, semoga kita dibebaskan dari api neraka, dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, dan diterima semua amal kebaikan kita selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT selalu menetapkan hati ini di atas iman, Islam, dan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dilanjut sholat tarawih 2 rakaat salam. Pak Yuma.